Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Pascasarjana Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang pendidikan formal dan informal di Indonesia dalam konteks studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pembahasan kali ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal. Kedua, bagaimana kita bisa mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam sistem pendidikan formal, terutama untuk memperkuat keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan melihat peran pendidikan informal dalam membantu siswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Pendidikan formal memiliki keunggulan karena struktur yang jelas dan berdasarkan kurikulum nasional. Melalui sistem ini, siswa memperoleh dasar pengetahuan akademik yang kuat, yang kemudian menjadi bekal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selain itu, adanya sistem evaluasi dan sertifikasi juga memastikan bahwa capaian belajar siswa dapat diukur dan diakui secara resmi. Namun, sistem pendidikan formal juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana di daerah tertentu. Ini juga terjadi di daerah saya. Selain itu, pembelajaran di sekolah seringkali masih bersifat teoritis dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan nyata siswa di lapangan. Ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Di sisi lain, pendidikan informal justru memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih bebas dan alami. Lingkungan keluarga dan masyarakat menjadi tempat belajar yang sangat penting. Dari sinilah lahir kreativitas, keterampilan sosial, dan kemampuan memecahkan masalah. Pembelajaran juga banyak terjadi melalui pengalaman langsung atau life skill yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, pendidikan informal juga memiliki tantangan tersendiri. Misalnya, keterbatasan tenaga pengajar yang profesional dan bersertifikat, minimnya sumber belajar, serta tidak adanya kurikulum yang terukur. Selain itu, pendidikan informal sering belum terintegrasi dengan sistem formal, sehingga hasil belajarnya sulit diakui secara resmi. Tantangan inilah yang perlu kita cari solusi bersama. Kemudian, salah satu cara untuk menjembatani kedua sistem ini adalah dengan mengintegrasikan unsur pendidikan informal ke dalam pembelajaran formal. Contohnya, melalui project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Guru juga bisa melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses belajar. Selain itu, penggunaan media digital seperti WhatsApp, YouTube, Canva dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dan juga yang tak kalah penting, kita perlu menyisipkan nilai budaya serta kearifan lokal agar pembelajaran lebih bermakna. Tentunya, guru memiliki peran penting atau sentral dalam mengatasi kesenjangan antara pendidikan formal dan informal. Guru perlu mendorong akses pendidikan yang inklusif, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan. Selain itu, guru juga dapat memfasilitasi kegiatan belajar di luar kelas seperti ekstrakurikuler atau program komunitas.
Dalam hal ini, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta fasilitator bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan formal memberikan dasar akademik yang kuat, sedangkan pendidikan informal menumbuhkan kreativitas dan keterampilan sosial. Tantangan utama keduanya adalah keterbatasan akses dan kesenjangan kualitas. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam mengintegrasikan keduanya, agar semua siswa dapat berkembang secara optimal, baik dalam pengetahuan maupun karakter. Demikian pemaparan saya mengenai analisis pendidikan formal dan informal di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.